Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri, Dewi Safitri, lalu ada Akezia Royani, Martin Agustinasari, Melia Puspita, dan Revi Revani. Nah, di sini kami akan menjelaskan bagaimana proses pengerjaan uji normalitas ReliefForce di aplikasi Excel. Nah, sebelum masuk ke proses pengerjaan, ada baiknya kita menentukan hipotesis terlebih dahulu, di mana HO dan HI merupakan nilai siswa pelajaran kimia berdistribusi normal dan HI-nya merupakan nilai siswa pelajaran kimia tidak berdistribusi normal. Lalu menentukan taraf signifikansinya. Nah, taraf signifikansi yang kita gunakan adalah 5%, 0,05, dan yang terakhir keputusannya apakah ditolak atau tidak. Nah, yang pertama yang kita lakukan adalah kita mengerti terlebih dahulu, kita akan mengenal transformasi dari angka ke notasi pada distribusi normal yaitu Z. Lalu FZ itu probabilitas kumulatif normal dan SZ merupakan probabilitas kumulatif empiris. Nah, untuk langkah pertama kita tuliskan terlebih dahulu data yang kita perlu di soal ke dalam tabel. Kemudian kita cari rata-ratanya yang akan disampaikan oleh Martin. Langkah awal dalam melakukan uji normalitas dengan metode ReliefForce adalah mengurutkan data terlebih dahulu. Data yang akan diujikan diurutkan dari nilai terendah hingga nilai tertinggi. Setelah diurutkan, data dapat dimasukkan ke dalam tabel satu persatu sesuai dengan urutannya. Setelah semua data masuk ke dalam tabel, maka langkah selanjutnya adalah menghitung nilai rata-rata dari data yang akan diuji dengan menggunakan rumus average. Maka didapatkanlah nilai rata-rata dari data yang kita miliki. Setelah kita dapatkan nilai rata-ratanya, kemudian kita mencari nilai simpangan baku dan nilai Z-nya yang akan disampaikan oleh Revi. Baik, selanjutnya adalah kita mencari nilai simpangan baku. Dimana cara yang pertama itu kita klik kolom yang kosong, kemudian kita tulis di toolbar formulanya yaitu standar defisiensi atau dengan disingkat dengan STDEP. Kemudian kita masukkan nilai data kita yang pertama yaitu di kolom B3 dibagi dengan data kita yang terakhir yaitu berada di B26. Kemudian kita enter, maka dapatlah hasilnya itu 9,87861. Selanjutnya kita akan mencari nilai Z, di mana kita juga akan menggunakan formula juga. Yang pertama kita klik dulu di toolbarnya yaitu sama dengan. Kemudian kita klik data awal kita yaitu 50 di sel B3. Selanjutnya jangan lupa kita memberinya tanda kurung. Kemudian kita kurangkan dengan nilai rata-rata yang sudah kita cari sebelumnya. Nah, kemudian jangan lupa di formulanya itu kita memasukkan tanda dolar.
agar supaya jika kita menggunakan formula yang sama, maka formula yang udah kita cari di awal itu tidak berubah. Kemudian kita tutup kurungnya. Selanjutnya kita bagi dengan nilai simpangan bakunya, yaitu di K8. Kemudian di simpangan bakunya juga kita kasih tanda dolar agar formulanya tidak berubah ketika kita memakai rumus yang sama. Setelah selesai kita langsung enterkan, maka dapatlah hasilnya. Nah, untuk mencari nilai Z pada data kedua, maka kita tinggal membloknya sampai data terakhir itu 100. Kemudian kita tinggal copy pastekan rumus tersebut sampai ke bawah. Nah, dan dapatlah hasilnya. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Kemudian setelah kita mencari simpangan baku dan nilai Z-nya, kita akan mencari nilai FZ. Nah, FZ itu merupakan peluang distribusi normalnya. Nah, langkah pertama kita ketik terlebih dahulu rumus yang akan kita gunakan, yaitu sama dengan norm S dis. Nah, kemudian kita masukkan Z-nya, yaitu yang terletak pada C3. Nah, setelah dimasukkan, kita klik enter, lalu kita tarik ke bawah. Agar nilai FZ pada data-data yang lain bisa langsung ditemukan. Selanjutnya itu kita akan mencari nilai SZ-nya atau menentukan peluang nilai kumulatif. Nah, sama seperti mencari FZ, pertama kali kita tuliskan terlebih dahulu rumus yang akan kita gunakan, yaitu sama dengan if. Nah, untuk menentukan SZ ini, kita ketik nilai B3 sama dengan B4, maka nilainya itu adalah E4. Dan apabila tidak, maka menuliskan A3 dibagi dengan data yang kita dapat dari soal, yaitu 24. Nah, setelah itu kita klik enter dan tarik ke bawah seperti sebelumnya agar dapat nilai SZ untuk data-data selanjutnya. Setelah kita dapatkan nilai FZ dan FZ-nya, nah kita mencari nilai mutlak dari FZ dikurang FZ dan mencari nilai maksimalnya yang akan disampaikan oleh Melia. Baik, selanjutnya kita akan mencari nilai mutlak FZ dikurang SZ. Nah, untuk mencari nilai tersebut kita menggunakan rumus sama dengan ABS, lalu kita klik atau pencet di pada nilai FZ di skor 50 atau bagian pertama dikurang sama nilai SZ di skor 50 juga di bagian pertama nilai tersebut, lalu kita pencet enter. Nah, akan muncul nilainya secara otomatis. Lalu kita tarik ke bawah sampai ke skor 100, lalu akan tampil nilainya. Nah, selanjutnya untuk nilai maksimal,
nilai maksimal itu ada rumusnya juga. Rumusnya itu sama dengan max, lalu kita pencet nilai mutlak FZ dikurang SZ, itu kita kopikan semua, kita tarik dari atas ke bawah, lalu kita pencet enter dan akan muncul nilai mutlaknya. Sekian, terima kasih. Nah, yang terakhir untuk membuat kesimpulan yang akan dibacakan oleh Akezia. Baik, untuk selanjutnya yaitu kita mencari nilai maksimal, L hitung, dan L tabel. Baik, yang pertama kita akan mencari nilai maksimal. Jadi kita menggunakan rumus max dari F3 sampai F26, maka didapatlah hasilnya yaitu 0,2601. Selanjutnya kita mencari L hitungnya. L hitungnya itu kita menggunakan rumus yang sama seperti mencari nilai maksimal, yaitu max dari F3 sampai F26, maka didapat hasilnya 0,2601 sama dengan nilai maksimal. Terus selanjutnya kita mencari nilai L tabel dengan N sama dengan 24 dan taraf signifikasinya sama dengan 0,05 atau yang disebut dengan alfa. Jadi kita mencari yang terdekat yaitu N25, maka didapatlah hasilnya 0,173. Jadi kesimpulan yang kita dapat itu adalah L hitung lebih besar daripada L tabel, maka distribusi atau H0-nya yaitu akan ditolak. Video penjelasan dari kelompok kami. Saya ucapkan